Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Ahmad, NIM channel 111711027. Di sini saya akan memperagakan skill atau prosedur tentang teknik menjahit. Nah, terlebih sebelum saya melangkah ke prosedurnya, terlebih dahulu saya akan melakukan inform consent atau meminta persetujuan kepada pasien mengenai tindakan yang akan saya lakukan, manfaat dan resikonya apabila tidak diberikan tindakan atau prosedur ini. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Afandi yang sedang jaga pada klinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Iqbal dok. Oh, Bapak Iqbal. Bapak Iqbal umurnya berapa Pak? 30 kan dok. Berapa Pak? 30 dok. 30. Bapak Iqbal alamatnya di mana Pak? Di BTP dok. Oh, di BTP. Oke Pak, baik Pak. Jadi berdasarkan tadi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, tadi pemeriksaan fisiknya Bapak itu tekanan darah, suhu, frekuensi pernapasan semua normal. Dari berdasarkan dari anamnesis, nanti saya akan melakukan tindakan yaitu berupa pembersihan lukanya Bapak dan juga penutupan lukanya Bapak. Ya Pak ya. Mungkin nanti Bapak sedikit kurang nyaman dan sedikit merasa sakit, tapi saya akan melakukannya sebaik mungkin karena saya akan melakukan tindakan penghilang rasa nyeri atau yang sering kita menyebut dengan injeksi lidokain. Nanti mengurangi rasa nyerinya Bapak untuk saya melakukan prosedur. Nanti Bapak sedikit kurang nyaman, tapi saya akan melakukannya sebaik mungkin dan seproporsional mungkin. Bagaimanakah? Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Oh ya, baik. Kalau begitu silakan Bapak tolong bagian kan lukanya di daerah paha dan betisnya Bapak, saya harap tolong pakaiannya Bapak tolong dilonggarkan biar memudahkan saya untuk melakukan prosedur ini. Ya Pak, silakan sambil saya menyiapkan alat dan bahan yang saya akan gunakan pada prosedur kali ini ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, setelah kita meminta persetujuan dari pasien, baik itu dari pasien tersendiri maupun dari keluarganya dan telah menyetujui, selanjutnya kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada teknik menjahit ini. Yaitu dimana yang pertama ada alkohol yang akan kita gunakan sebagai cuci tangan atau bisa juga menggunakan air mengalir. Ada kasah yang nanti kita gunakan sebagai sepsis atau membersihkan daerah luka. Kemudian ada betadine sebagai sepsis atau disinfeksi pada daerah luka sebelum kita lakukan prosedur. Kemudian ada spot steril. Kemudian ada lidokain. Kemudian ada plester. Kemudian ada NaCl 0,9%. Kemudian ada handscoon sebagai alat proteksi diri kita. Kemudian ada duk steril untuk lebih memfokuskan terhadap area yang akan kita lakukan prosedur ini. Kemudian ada bak atau wadah yang nanti kita simpan betadine. Kemudian ada benang dan juga jarum, dimana di sini saya gunakan yaitu sudah terpasang langsung dengan jarumnya dan benang juga. Kemudian ada scalpel dengan bisturi yang nanti kita gunakan sebagai refreshing. Kemudian ada gunting. Di gunting ini kita sediakan dua sebagai gunting bagian tepi dari daerah luka, atau bisa juga sebagai gunting untuk menggunting benang apabila benangnya tidak langsung. Kemudian ada needle holder yang nanti kita gunakan untuk menjepit bagian jarumnya, sepertiga distal dari jarum. Kemudian di sini ada dua, satu yang lengkung, satu dua. Kemudian ada dua jenis pinset. Nah, setelah saya menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu sebelum saya melakukan cuci tangan rutin, yaitu saya memisahkan antara alat dan bahan yang steril dan non steril. Misalnya spoit saya pindahkan ke tempat yang steril. Kemudian jarum dan benangnya yang saya pakai di sini langsung sekali terpasang, saya pisahkan karena dia steril. Kemudian setelah itu saya menuangkan betadine ke wadah yang nanti saya gunakan. Kemudian membuka ampul sebagai anestesi lokal. Sini saya menggunakan lidokain 2%. Selanjutnya membuka NaCl. Nah, setelah kita memisahkan antara alat dan bahan steril dan non steril, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah menggunakan air mengalir atau bisa juga menggunakan alkohol. Kita cuci 6 langkah. Setelah itu kita memakai handscoon sebagai alat proteksi
diri. Nah, setelah kita memakai hand ini, kemudian kita perhatikan luka. Di mana yang kita dapatkan luka sini yaitu volvulus laserasi, kemudian tepinya irregular. Di mana kita dapatkan di bagian tepi luka atau dasar luka itu seperti tercabik-cabik. Maka yang hal pertama kita lakukan yaitu adalah membersihkan daerah luka dengan menggunakan NaCl 0,9% dan juga menggunakan kasa. Kita bersihkan, bisa kita jepit dengan pinset kasa ini atau bisa juga menggunakan tangan. Apabila kita dapatkan benda asing, itu kita bersihkan semua secara dari dalam keluar. Kita bersihkan sampainya kita benar-benar ketahui bahwa bersih dari benda-benda asing seperti pasir, kerikil-kerikil, atau pecahan kaca yang lainnya. Kita bersihkan. Kemudian setelah kita bersihkan, selanjutnya kita sepsis atau disinfeksi dengan menggunakan betadine. Dengan menggunakan kasa, kita ambil betadine. Ini dengan arah sirkular juga dari dalam keluar. Ini bisa kita lakukan beberapa kali. Nah, setelah itu kita akan memasang duct dengan tujuan untuk lebih memfokuskan ke arah yang akan kita lakukan prosedur ini untuk menyempit ruang operasinya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan anestesi lokal dengan menggunakan spoid, di mana terlebih dahulu di sini mungkin saya memerlukan asisten steril untuk pengisian ampul. Kita isi ampul, yaitu dalam di sini adalah lidokain. Oke. Kita pastikan tidak ada gelembung udara. Kemudian kita siap untuk melakukan anestesi lokal. Yang perlu kita perhatikan yaitu 45 derajat. Kemudian pastikan kita respirasi terlebih dahulu, pastikan tidak ada darah. Kemudian kita lakukan penyuntikan sambil menarik. Nah, pada titik anestesi di sini saya melakukan di 4 bagian, yaitu bagian daerah bawah, 2 di bagian daerah kanan, kemudian di atas, dan 2 di bagian daerah kiri. Daerah bawah kita aspirasi, pastikan ada darah, kemudian kita lakukan penyuntikan. Kemudian di sebelah kanan ada 2 kali. Di atas juga, kemudian di bagian atas dari luka sambil tarik. Nah, kemudian jangan lupa diaspirasi. Oke. Nah, setelah itu kita simpan, kita tutup spoid dengan menggunakan teknik 1 jari. Nah, setelah itu kita tunggu sampai 5-10 menit sampai lidokainnya bekerja dengan baik. Kemudian kita lakukan tes apakah benar-benar lidokain bekerja dengan maksimal atau tidak dengan cara menjepit-jepit bagian daerah tepi luka atau dasar luka. Nah, sampai pasien merasa kebasan atau merasa sensitivitas nyerinya berkurang. Nah, setelah itu yang pertama kita lakukan, yang perlu kita ketahui di sini bahwa kita akan lakukan refreshing, di mana dari luka yang kita dapatkan yaitu berupa volvulus laserasi tepi irregular, yaitu seperti dicabik-cabik daerah tepi lukanya atau dasar lukanya. Nah, yang kita lakukan itu merapikannya dengan teknik refreshing. Bisa menggunakan scalpel dengan bisturi atau bisa juga dengan menggunakan gunting. Kita rapikan agar kita mendapatkan hasil jahitan yang lebih maksimal dan lebih baik lagi. Kita bersihkan, kita ambil pinset. Oke. Nah, baik maupun volvulus simsus itu tetap kita lakukan refreshing atau refresh biar lebih mempermudah dan lebih merapikan bagian dari luka yang akan kita lakukan penjahitan. Nah, setelah kita lakukan itu, kemudian kita akan melakukan teknik penjahitan. Terlebih dahulu kita cara memasang jarum yang baik dan benar.
yaitu di sepertiga distal kita masukkan ke dalam needle holdernya. Sepertiga distal dari jarum kita masukkan ke needle holdernya. Ya, jadi seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana teknik memegang needle holdernya. Yaitu pertama, di jari manis berada di lubang bawah dari needle holder seperti ini. Kemudian jari tengah berada di antara sudut lubang needle holder. Kemudian jari telunjuk, ini jari tengah sebagai titik tumpuh. Kemudian jari tunjuk berada di bagian ujung needle holder seperti ini, dengan tujuan mengarahkan pada saat kita melakukan prosedur. Dan ibu jari berada di lubang needle holder yang bagian atas, yang berfungsi sebagai melepaskan dan menutup needle holder. Nah, setelah itu kita juga harus memperhatikan bagaimana tata cara memasang teknik benang yang baik dan benar. Di sini berhubung saya memakai langsung yang telah terpasang, tapi saya akan memperagakan bagaimana caranya. Yang pertama, kita jepit dengan menggunakan ibu jari di bagian ujung dari jarum ini. Kemudian setelah itu kita pastikan ke arah bawah dari jarum. Kemudian kita naikkan, kemudian memasang benang dengan baik. Nah, kita lakukan 2 kali. Baru salah satu kita lepas. Maka telah terpasang dengan baik benangnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan teknik penjahitan interruptus. Nah, di mana teknik penjahitan ini? Yang pertama, jarum tegak lurus kira-kira setengah atau 1 cm masuk, kemudian kita keluarkan daerah subkutan. Kemudian kita tarik dengan pinset. Kemudian kita masukkan kembali dari dalam keluar dengan arah yang sama dari yang pertama kali kita masukkan jarum, agar hasilnya lebih rapi. Kemudian kita lakukan simpul sebanyak 2 kali. Nah, teknik ini kita melakukan penjahitan itu bisa dari bawah, dari arah bawah ke atas, atau dari atas ke bawah, atau bisa dari bawah tengah baru atas. Kemudian kita gunting daerah ujungnya. Kemudian teknik menjahit seperti ini atau teknik interruptus kita lakukan pada skrodar ini yaitu sebanyak 3 kali sampai luka benar-benar tertutup. Dari tegak lurus, jaraknya dari tepi luka itu sekitar setengah atau 1 cm. Kemudian kita keluarkan ke arah subkutan. Kemudian kita tarik sebagai pembeda dari teknik matras vertikal. Baru kita kasih masuk lagi dari dalam keluar. Kemudian kita tarik menggunakan pinset. Kemudian kita lakukan simpul sebanyak 2 kali. Begitu seterusnya sampai dengan luka benar-benar tertutup sebanyak 3 kali pada kasus ini. Kemudian kita gunting. Nah, setelah kita lakukan penjahitan dan bagaimana cara kita melepaskan jahitan, yaitu salah satu ujung dari gunting masuk ke bagian bawah dari benang seproksimal mungkin. Kemudian kita lakukan gunting sambil memegang salah satu ujungnya, ujung benang. Kemudian menariknya. Kemudian kita buang. Begitu juga kita buang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan melakukan teknik penjahitan yaitu matras horizontal, di mana pertama kita mengambil sama seperti yang tadi, mengambil benang dan meletakkannya sepertiga distal dari needle holder seperti ini. Kita perhatikan benangnya jangan sampai kusut biar lebih memudahkan kita dalam melakukan teknik penjahitan. Nah, teknik needle holder itu dengan cara kita lakukan penjahitan langsung menebus atau menebus langsung 1 kali. Kita tebus 1 kali. Sama dengan teknik vertikal, tapi ini horizontal. Kemudian setelah itu kita
melakukan penjahitan yang sama dengan teknik backhand seperti ini. Teknik backhand itu seperti ini, dengan jarak 1 cm dari arah luka, dari arah keluarnya atau masuknya benang yang pertama. Jadi seperti ini, kira-kira 1 cm dengan arah yang sejajar, biar lebih rapi dan lebih kain dapat lebih tertutup. Seperti ini. Kemudian kita lakukan simpul sebanyak 1 kali atau 2 kali untuk lebih eratnya. Hal ini sama kita bisa lakukan dari bawah sampai ke atas atau dari tengah ke tengah, bawah, atas. Tapi dalam kasus ini kita melakukannya itu sebanyak 2 kali jahitan dengan menggunakan teknik matras horizontal. Bedanya tadi dengan teknik menggunakan teknik interruptus itu kita lakukan sebanyak 3 kali jahitan. Nah, baru kita unting. Oke. Baik, setelah itu prosedur telah selesai, tapi kita siap untuk memasangkan kasa untuk melindungi daerah luka. Kemudian sudah itu kita pakaikan lagi betadine sebagai antiseptis. Ganti betadine kalau lukanya telah selesai dijahit, pakaikan betadine atau tertutup dengan sempurna. Kemudian kita lepas dup pada pasien. Kemudian kita kasih lagi betadine. Kemudian kita ambil kasa steril untuk menutup luka dengan tujuan untuk menghindari luka terkontaminasi dengan lingkungan yang kotor. Kemudian kita plester. Setelah kita plester, maka prosedur telah selesai. Sambil itu kita membersihkan, membuang alat dan bahan dari sampah medis dan non medis. Kemudian membuka handscoon. Kemudian melakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Dan setelah itu kita memberikan edukasi kepada pasien tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pasien dan hal-hal apa saja yang perlu dihindari oleh pasien agar lukanya cepat sembuh. Baik Pak, prosedur telah selesai. Tadi ketika saya melihat di bagian lukanya Bapak, saya lihat itu berupa purpurus laserasi dengan tipe reguler seperti tercabik-cabik ya Pak ya. Tapi Bapak tenang saja, saya sudah mengatasinya dengan baik. Mungkin nanti kedepannya Bapak mungkin akan sedikit merasa nyeri, tapi saya akan memberikan pengobatan, baik itu krim topikal, nanti Bapak bisa kasih biar cepat keringnya Pak ya. Atau nanti Bapak mau kasih obat biar Bapak lekas sembuh ya Pak ya. Adapun kan ini berhubung ke daerah ekstremitasnya Bapak, paha dan betis. Nah, kalau jangan sampai Bapak kasih kena air ya Pak ya, takutnya nanti terjadi infeksi ya Pak ya. Atau jangan sampai basah Pak ya Pak ya. Kemudian untuk ganti perbannya Bapak bisa datang, nanti kita akan lakukan pergantian perban sebanyak 3-4 kali tergantung dari kondisinya Bapak ya Pak ya. Apabila basah Bapak langsung segera datang, kita lakukan penggantian perban ya Pak ya. Untuk pergantian kita akan buka jahitannya itu apabila luka dalam keadaan sudah kering. Itu paling besar itu sekitar 1 mingguan ya Pak ya. Untuk hindarinya tadi itu Bapak jangan dulu sampai kena air ya Pak ya. Bagaimana Pak? Ada yang Bapak ingin tanyakan lagi? Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih ya Pak. Ya baik, sekian video mengenai teknik penjahitan, teknik jahit. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.